Pasti kalian sering banget deh nemuin video yang kontennya bagus, tapi suaranya atau kadang lu suka nemuin video yang suaranya over dan pecah banget. Dikira dengan ngegedein volume sampai merah tuh bakal kedengeran se-RT apa? Nah, kali ini gue akan ngasih tips guide standarisasi di dunia audio tentang seharusnya segimana sih volume level video lu itu biar pas dan enak di kuping pendengar. Gak perlu mic bagus untuk dapetin volume yang pas dan suara yang enak. Yang penting itu akustik ruangannya. Lu cuma butuh ruangan yang berisi banyak barang-barang di sekitar lo supaya suara lo tuh nggak mantul. Contohnya kalau di sini tuh ada lemari, terus ada kasur lipat, terus ada gitar, ada bantal, macem-macem. Pokoknya berserakan. Jangan sampai ruangan lu tuh kopong, karena kalau kopong nanti suara lu bisa jadi kayak di kamar mandi. Gak enak kan kedengerannya? Macem-macem benda gue taruh di sini supaya suaranya tuh nggak mantul-mantul. Sama kalau bisa suara pas lagi lo rekaman itu hening ya. Jadi nggak ada noise atau nggak ada suara tetangga atau suara burung tetangga. Apalagi suara kendaraan. Itu kalau bisa lu minimalisir. Kalau faktor ruangan dan noise-nya udah aman, nah we ready to go. Kali ini gue akan bandingin kualitas suara dari headset iPhone ini sama kualitas dari mic Rode NT USB ini. Headset ini gue colokin ke HP pakai aplikasi Voice Note, dan kalau yang mic ini langsung gue colokin ke laptop. Modalnya lu harus ada komputer sama software Adobe Audition. Yang palsu aja dulu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya lo udah sukses, harus beli yang asli. Oke, kita coba bacain skrip ya. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Nah, inilah dia file audio dari handphone gua tadi. Ini kita lihat ya, gue sengaja tadi ngomongnya pelan, terus di satu bagian gue ngomongnya kenceng. Banyak video di YouTube itu yang orang ketawa-tawa itu yang bikin kuping kita sakit atau kaget gitu ya, karena suaranya kan bener-bener jepret banget ke atas gitu. Nah, kalian lihat di sini beda banget kan? Ini adalah waveform yang jelek karena dia tidak balance. Tugas kita nih, goalsnya adalah membuat dua waveform ini menjadi balance sama ukurannya gitu. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah, ini pasti ini di efek rec ya, efek rec, terus di sini nomor 1 ini ada tanda panah ke kanan, klik, terus amplitude and compression, terus yang pertama itu adalah dynamic processing. Nah, ini adalah langkah awalnya. Biasanya nanti akan muncul dialog kayak gini. Ini udah ada titiknya di sini ya. Tapi kalau misalnya belum ada sih, biasanya kayak gini kalau misalnya belum ada ya. Langkah pertama supaya suara kita yang pelan itu jadi kenceng, ngasih titik di sini. Tik. Nah, ini kalau kita kasih titik di sini tuh sebenarnya belum berubah. Tapi kalau mau biar berubah, kita harus menggeser ke arah kiri. Kita geser sampai angka minus 30. Ini gunanya supaya suara yang pelan itu jadi kenceng. Terus biar suara yang kenceng itu jadi pelan gimana? Nah, ini yang di atasnya. Kita kurangin aja sampai minus 5. Nah, sekarang kita close dulu. Terus kita select semua, klik 2 kali. Pastiin ini jangan ke zoom gitu ya. Jadi harus zoom out. Terus klik 2 kali, kita apply. Before afternya kita lihat. Nah, tuh lihat. Yang kecil membesar, yang besar mengecil dikit. Sebenarnya ini belum balance ya hitungannya belum balance, tapi ini udah better. Tapi gara-gara kita melakukan dynamic processing, yang artinya tadi kita menguatkan beberapa frekuensi, jadi kita kuatin itu frekuensinya di boost gitu, ibaratnya ditendang ke atas, dipolin. Nah, ada frekuensi yang mengganggu, yaitu S, yang ada S ini. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat. Sunyi ini di bagian ini nih. Sunyi tempat. Nah, di bagian ini sama ini. Seekor kera. Biar nggak terlalu ganggu, kita harus pakai yang namanya de-esser. Di mana itu de-esser? Di sini. Set. Amplitude and compression, terus de-esser di sini. Jebret. Nah, akan keluar dialog seperti ini. Caranya yang pertama adalah biasanya tuh yang berisik-berisik itu di antara 8.000 sampai 10.000. Nah, ini 8.000 kita taruh di sini. Nah, ini kita taruh di angka 10.000 tuh, sehingga di sini tuh biasanya center frekuensinya di angka 9.000. Nah, thresholdnya ini adalah seberapa besar kita mau mengurangi suara S itu tadi. Nanti kalian bisa lihat di sini. Kalau misalnya 0 ya, kita play. Nggak ada yang ngefek di sininya. Tapi kalau misalnya kita kasih minus 20 misalnya. Nah, itu udah ngefek tadi. Perhatiin pas di S-nya ada merah-merah kan. Nah, ada 2 titik merah gitu tadi di sini. Nah, itu kayak masih kurang karena kalau bisa tuh kita sampai minus 6 gitu. Bunyi S-nya itu biar nggak terlalu mengganggu. Jadi kita naikin lagi
dikit. Nah, itu udah bagus karena suara yang lainnya tuh nggak ngikut kekurang. Kira-kira seperti itu. Jadi kita close lagi, terus kita apply, kita double klik, terus kita apply ya. Nah, ini dia sudah, saya nggak terlalu mengganggu sekarang. Terus langkah ketiga, ini kan masih gondrong-gondrong nih, kita harus menyetabilkan semua frekuensi ini menjadi lebih rapi. Nah, gimana caranya? Sini dulu, amplitude and compression, terus heart limiter, jebret. Nah, settingannya adalah, ini buat yang standar-standar aja ya, maksimum amplitude-nya tuh -3, jadi yang gondrong-gondrong ini akan dipotong sampai di -3 sini. Jadi ini kan udah melebihi tuh, hampir 0 nih, nanti suaranya jadi sember. Terus input boost-nya kita buat jadi 2 decibel, 2 dB. Jadi yang kecil-kecil ini bisa naik gitu. Look ahead time-nya biarin 7 millisecond, release time-nya biarin 100 millisecond. Terus ini di link channel dicentang aja, biasa aja. Terus kita close, kita double klik, dan kemudian klik apply. Beam setelah beam ada color bla bla bla. Boom. Nah, tuh lihat, ini udah bagus banget ini grafiknya. Ini ibaratnya kalau di potong rambut itu udah rapi lah. Ada bagian-bagian tebel dan bagian tipis gitu. Kalau misalnya potong rambut ya. Nih kita bandingkan sama awalnya ya. Tuh, ini awalnya kayak gini. Lihat tuh, perbedaannya jauh banget kan. Ini kecil terus ini gede meledak gitu. Nah, sekarang setelah di efek, nah mereka tuh jadi kayak gini. Jadi hampir sama lah gitu. Sekarang kita dengerin ya gimana suaranya. Perbedaan suaranya. Before-nya dulu. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Nah, gila. Keren banget kan? Nah, sekarang gue mau ngefekin yang satu lagi. Yang dari mic condenser. Nah, sekarang kita bandingin ya, bagaimana suara yang dari mic iPhone sama suara dari mic condenser. Ini suara dari mic iPhone. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Dan ini adalah mic condenser. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi sunyi tempat hukuman para dewa. Bedanya nggak jauh kan? Suaranya dua-duanya terkontrol dan sangat bagus sekali. Oke, so jadi tadi itu adalah tips setting audio amatir menjadi pro. Kalau lo ngerasa ini bermanfaat bisa klik like. Kalau lo ada yang sakit hati dan sebelah sama gue karena nggak jelas ya udah klik dislike aja nggak apa-apa. Dan kalau misalnya kalian pengen tips-tips bermanfaat yang lainnya, klik subscribe, tombol merah itu di bawah ini loh. Oke, sekian dulu, sampai bertemu di video selanjutnya.